warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Waini Akbar dari Politeknik Bosowa, Prodi Perpajakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu kebijakan fiskal dan apa itu kebijakan moneter. Yang pertama saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu menurut Keynes adalah suatu jangka panjang yang mampu mengatasi masalah ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara, serta dianggap bisa menyelesaikan masalah internal makro lainnya, seperti inflasi, lemahnya kurs mata uang, hingga minimnya lapangan kerja yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan dari kebijakan fiskal adalah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan dari strategi ini dapat tercapai sesuai dengan harapan, seperti tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Manfaat dengan adanya kebijakan fiskal yaitu yang pertama, dapat menumbuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, menstabilkan kondisi ekonomi negara jangka pendek. Yang keempat, pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang negara. Tujuan dari kebijakan fiskal, yang dimana sebelum memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan fiskal, pemerintah pasti memiliki target yang ingin dicapai. Tanpa memiliki alasan yang jelas, pemerintah tidak bisa dengan sewenang-wenangnya menurunkan kebijakan tersebut kepada rakyatnya. Maka dari itu, berikut tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menstabilkan ekonomi negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Yang keempat, menekan pengeluaran negara. Dalam penerapannya, kebijakan fiskal terdapat dua jenis, yaitu instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen yang menjadi ciri khasnya, yaitu instrumen kebijakan fiskal antara lain yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal. Kita akan membahas kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri, kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Manfaat dari kebijakan moneter yaitu pertama, menjaga iklim investasi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Yang ketiga, menurunkan laju inflasi. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, menjaga kestabilan nilai tukar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan neraca pembayaran. Tujuan kebijakan moneter yaitu manajemen inflasi atau pengangguran dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. Untuk instrumen kebijakan moneter, bank-bank sentral menggunakan berbagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Instrumen yang banyak digunakan meliputi yang pertama, penyesuaian tingkat suku bunga. Yang kedua, penyesuaian giro wajib minimum. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Jenis kebijakan moneter juga ada dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Baiklah, untuk lebih jelasnya, contoh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang pernah diterapkan di Indonesia dalam beberapa kurun waktu belakangan. Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal untuk meredam terpaan kondisi ekonomi dunia.
Kebijakan ekonomi tersebut terbukti berhasil membuat ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang positif dan lebih kondusif. Contohnya yaitu tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal pertama yang dilakukan pemerintah adalah saat Presiden Jokowi mencanangkan program amnesti pajak di tahun 2017 lalu. Banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu untuk meluncurkan program tax amnesty. Dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukan negara meningkat hingga 130 triliun. Ini adalah sebuah bukti nyata mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah negara. Contoh yang kedua yaitu subsidi bahan bakar minyak. Pengurangan jumlah subsidi BBM yang seringkali dilakukan oleh pemerintah belakangan terakhir juga merupakan contoh kebijakan fiskal lainnya. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih berdaya. Sehingga disadari atau tidak, kebijakan fiskal sebenarnya cukup mudah ditemui sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat tanpa memiliki sikap proaktif dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Bukan tidak mungkin pemerintah akan membuat negara akan bergerak ke kondisi ekonomi yang tidak sehat. Untuk itu, pahami tentang apa itu kebijakan fiskal dan pengaruhnya pada keadaan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju dan dapat terwujud. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh kebijakan moneter yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu kondisi tingkat kegiatan ekonomi ada di harapan atau belum sesuai target, maka biasanya pemerintah atau negara tersebut akan menurunkan suku bunga. Dengan begitu, maka warga akan mulai dan semakin banyak yang meminjam ke bank. Pinjaman tersebut dapat meningkatkan nilai investasi yang ada di masyarakat. Begitupun sebaliknya, ketika bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi suatu negara, maka mereka akan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini akan membuat para pengusaha dan masyarakat berlomba-lomba untuk menabung, sehingga jumlah uang yang beredar di pasaran dapat dibatasi. Untuk contoh yang kedua yaitu ketika tengah terjadi inflasi di Indonesia, maka biasanya bank sentral akan menaikkan cadangan kasnya. Dengan begitu, maka uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan ketika terjadi kondisi, maka bank sentral akan menurunkan cadangan kasnya. Dengan begitu, peredaran uang akan bertambah. Masyarakat akan meminjam uang ke bank. Namun, jika bank sentral menaikkan cadangan kas, maka daya atau kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman akan berkurang. Bahkan tak jarang jika bank umum tidak dapat memberikan pinjaman ketika cadangan kas dinaikkan. Bagaimana? Sudah paham kan? Setelah teori dan contoh dibahas bersama, kalian pasti sudah memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi nanti jika sewaktu suku bunga naik atau pemerintah meminta rakyatnya untuk banyak menabung untuk mengurangi peredaran uang, jangan bingung ya, bisa jadi itu adalah upaya dan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia.